Pemirsa nekat mengelabui petugas dengan menggembok pintu gerbang dari luar sebuah bar yang penuh pengunjung di kawasan Gambir, Jakarta Pusat digerebek petugas Satpol PP. Petugas mendapati ratusan pengunjung muda-mudi tengah asik nonton bareng pertandingan sepak bola sambil mendengar minuman keras dan tanpa jaga jarak. Ya, nggak ada petugas, masa ngarepin saya kan pengunjung, Pak. Ya, kalau Bapak ngarepin petugas nggak ada yang datang. Tolong Pak, solusi nih bukannya gimana Pak? Siapa yang di dalam ini? Seorang pengunjung ini terus meminta pertolongan dari balik gerbang saat petugas Satpol PP baru saja tiba di depan sebuah tempat hiburan malam di kawasan Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat. Petugas pun kebingungan lantaran gerbang terkunci dari luar. Petugas akhirnya mencurigai seorang tukang parkir diduga memiliki kunci masuk. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dan tukang parkir yang semula membantah telah memegang kunci gerbang. Meski berhasil masuk ke halaman, namun petugas mendapati lagi pintu menuju lobi dalam kondisi terkunci rapat. Penindakan berupa gedor paksa pintu dilakukan petugas guna mengetahui kondisi di dalam bar. Buka lebih jujur, lampu senter. Lihat tuh. Ramainya pengunjung yang melewati batas jam malam ini terjadi lantaran pengelola bar tengah menggelar nonton bareng pertandingan sepak bola. Sedangkan di dalam mereka cukup ramai sekali dan ternyata kuncinya itu ada orang di luar, ya. Jadi tempat itu digembok, terkunci rapat, kemudian lampu dipadamkan, tidak ada lagi parkir kendaraan, tapi aktivitas luar biasa banyak, lebih dari 100 orang di sini. Karena jelas telah melanggar aturan PPKM Mikro, petugas kemudian menutup paksa bar tersebut dan memberikan sanksi denda 50 juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Bukan hanya itu, pembubaran juga dilakukan Satgas Pengurai Kerumunan atau Raika Kota Makassar lantaran melanggar protokol kesehatan. Kafe melewati jam operasional malam hari serta pengunjung over kapasitas. Satgas Pengurai Kerumunan Kota Makassar langsung menggerebek acara live musik yang berlangsung di sebuah tempat hiburan malam di salah satu hotel bintang 4 di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya ratusan pengunjung langsung meninggalkan lokasi setelah melihat kedatangan petugas gabungan dari TNI Polri bersama Satpol PP. Mulai dari melewati batas operasional jam 10 malam, melewati jumlah kapasitas ruangan, hingga tidak ada lagi jaga jarak, serta sejumlah pengunjung tanpa menggunakan masker. Yang pertama, jam operasional sudah dilampaui, kemudian kapasitas ruangan tidak memungkinkan untuk orang seperti itu. Jadi terdapat berdempet di dalam. Ya. Satgas setempat akan menyita alat usaha hingga ancaman penyegelan jika kemudian hari kembali didapati pelanggaran yang sama. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia saat ini tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Ya, mirisnya lonjakan kasus tidak hanya menyasar orang dewasa namun juga anak-anak. Dan IDAI bahkan menyebut 1 dari 8 pasien COVID-19 adalah anak-anak. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia kian mengkhawatirkan. Usai libur Lebaran, catatan kasus positif COVID-19 di tanah air serempak melonjak. Mirisnya, kasus COVID-19 tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI menyebut proporsi kasus konfirmasi positif COVID-19 pada anak usia 0 hingga 18 tahun sebesar 12,5%. Artinya, 1 dari 8 pasien COVID-19 adalah anak-anak. Dan yang lebih mencengangkan, fatality rate atau angka kematian pasien anak-anak sebesar 3-5%. Dan ini merupakan angka tertinggi di dunia. Di DKI Jakarta sendiri, kasus anak terpapar corona per 20 Juni 2021 tercatat usia 6 hingga 18 tahun sebanyak 655 kasus. Sementara usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 244 kasus.
Kondisi ini jelas memprihatinkan. Apalagi pasien anak yang datang ke rumah sakit umumnya sudah dalam fase gejala berat dan disertai komorbid. Karenanya, penting bagi orang tua untuk tidak menyepelekan gejala sekecil apapun yang diderita buah hati di masa pandemi. Terlebih umumnya, gejala COVID-19 pada anak jarang tampak dan sulit dikenali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 tidak hanya menyasar orang dewasa namun juga anak-anak. Dan untuk membahasnya lebih dalam bergabung bersama kami dokter spesialis anak, Dr. Abdullah Reza atau akrab dipanggil Dr. Abres. Selamat siang Dr. Abres, apa yang menyebabkan angka anak-anak terkena COVID di Indonesia sangat tinggi, Dok? Halo, Assalamualaikum, Lopi dan juga Fandi. Iya, betul sekali. Untuk mengapa angka di Indonesia cukup tinggi, ya balik lagi karena secara umum lonjakan kasus pada dewasa pun meningkat. Sehingga pada anak yang mana mereka sangat mudah terpapar, itu pun pasti meningkat. Itu yang terjadi saat ini. Baik. Kemudian apakah ini juga pengaruhnya salah satu faktornya ini karena memang pasca Lebaran begitu banyak anak-anak juga memang keluar kota dan sebagainya, aktivitas yang tinggi? Oke, saya sepakat. Karena pada anak-anak, walaupun tadi dikatakan angka COVID berat pada anak kita nomor 1 di dunia, namun yang perlu diketahui secara umum, ya, anak-anak itu cenderung ya tidak bergejala atau kalau ada gejala pun ringan. Namun yang perlu kita ketahui bersama, anak itu bisa menjadi sumber penularan kepada orang dewasa ataupun kepada anak lainnya. Nah, kadang-kadang yang menjadi titik lemah salah satunya adalah tidak bergejala dianggap tidak sakit gitu. Tidak bergejala tapi lebih mudah tidak terpapar ini anak-anak ini dibandingkan orang dewasa. Oke, kalau untuk ketika terpaparannya ya pastinya lebih mudah dan yang anak itu bahkan berpotensi menjadi penular terhadap dewasa. Itu yang perlu kita jadikan hati-hati. Jadi penularan dari anak ke orang dewasa bukan sebaliknya ya, Dok? Iya, bisa. Jadi kadang-kadang nih anak ini gini, pada contohnya kasus saya. Salah satu pasien saya, bapak ibu positif. Namun karena anaknya masih berumur 1 tahun, saya sudah bilang tidak ada gejala, tolong diperiksa gitu ya. Nah, orang tua masih menolak untuk melakukan pemeriksaan, ya. Nah, pada saat orang tuanya sudah negatif, orang tuanya bingung, kok dia positif lagi ya? Pada saat diperiksa ternyata anaknya masih positif. Bahkan dapat info terakhir, anak itu menulari kakek atau neneknya gitu. Oke. Jadi memang yang tanpa bergejala ini cukup berbahaya gitu. Baik, dokter, bagaimana dengan varian baru virus corona yang ada saat ini? Apakah memang lebih rentan terkena atau menular terhadap anak-anak, Dok? Oke, untuk varian baru pada virus corona itu, anak tentunya pasti lebih rentan. Dan sekali lagi, bisa saja menjadi penular. Penyebabnya apa, Dok? Apa karena virusnya memang lebih kuat terhadap anak-anak atau memang kembali lagi kepada daya tahan tubuh anak-anak tadi yang tidak seperti orang dewasa? Setuju, daya tahan tubuh anak-anak pasti lebih rentan. Walaupun sampai saat ini klinisnya memang lebih ringan dibandingkan dengan dewasa. Tapi kalau kita bahas masalah penanganan begitu, nah ini anak-anak biasanya tanpa gejala, tapi apakah cukup dengan isolasi mandiri di rumah misalnya, atau walaupun tanpa gejala harus dibawa ke rumah sakit? Apalagi anak-anak belum menerima vaksin, Dok, saat ini. Betul sekali. Anak-anak sampai saat ini belum ada vaksin COVID. Namun kami tetap berharap ya dan menghimbau agar anak-anak tetap dilengkapi imunisasi lainnya, khususnya yang bisa menyebabkan infeksi pernafasan seperti influenza, PCV, DPT, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk anak-anak ini, ya, tadi memang kalau memang tidak bergejala, cukup dengan isolasi mandiri. Namun, jika gejalanya sudah sedang atau berat, seperti sesak nafas,
anaknya tidak mau minum sehingga mengalami kekurangan cairan, ya tentunya harus dirawat. Baik. Seperti itu. Oke, kalau tadi dari data begitu ada juga tingkat kematian dari pasien anak yang COVID-19. Apakah memang sekhawatir itu, Dok, kondisi saat ini? Betul, tingkat kematian kita ya memang nomor 1 di dunia untuk anak dengan COVID. Dan sampai detik ini sudah ICU anak terutama yang untuk COVID itu sebagian besar sudah mengalami kepenuhan dari bed. Jadi sudah tingkat okupansinya udah di atas 80%. Itu perlu menjadi perhatian. Namun kalau ditanyakan mengapa kita menjadi paling tinggi di dunia, nah itu sepertinya kita harus evaluasi bareng-bareng deh. Dan yang mengatakan itu harusnya dari pemerintah atau pihak terkait. Saya nggak berani untuk mengatakan alasannya kenapa. Tapi faktanya memang kita angka kematian COVID anak paling tinggi di dunia. Baik, kemudian antisipasi apa yang harus dilakukan? Ini mengingat juga bulan depan sudah mulai tahun ajaran baru juga sekolah, begitu. Apa yang harus dipersiapkan orang tua, sekolah, atau seperti apa, Dok? Oke, nomor 1, pada prinsipnya kami dari IDAI masih menyarankan untuk dilakukan sekolah daring ataupun online, tidak tatap muka. Namun, yang menjadi perhatian oleh orang tua, yang anaknya nanti ternyata ada tatap muka, pastikan tatap muka itu sudah disetujui oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan setempat. Karena kalau yang saya sebagai contoh di Jakarta, itu yang dibuka adalah yang masuk dalam proyek percontohan. Dan itu prokesnya sangat ketat. Dan kami dari IDAI pun membantu dalam proses pembuatan prokes tersebut. Terus yang kedua, pastikan anak-anak harus makan makanan yang bergizi, harus ada karbohidrat, protein, lemak. Dan yang berikutnya minum cukup, ya. Dan berikutnya lagi, ya jangan kemana-mana, takut ke sekolah, takut ke rumah sakit, tapi nggak takut ke tempat bermain. Itu sesuatu yang lucu gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah tolong dilengkapi imunisasi berdasarkan jadwal imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan tentunya 5M harus dilakukan. Baik, menjaga kesehatan anak termasuk juga imunisasi. Terima kasih imbauannya dan juga informasinya bersama kami Dr. Abdullah Reza, Dr. Abres. Selamat siang, dokter. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penambahan kasus harian COVID-19 di ibu kota menorehkan rekor. Dari data Satgas COVID-19 dalam 3 hari terakhir, kasus positif COVID-19 terus melonjak. Usai libur lebaran, angka kenaikan kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia tak terbendung. Umumnya kasus positif COVID-19 berasal dari klaster keluarga atau acara silaturahmi. Ironisnya, tak hanya memapar orang dewasa, COVID-19 juga menyerang anak-anak. Bahkan angka penambahan kasus harian COVID-19 di ibu kota mencatatkan rekor tertinggi. Dari data Satgas COVID-19 DKI Jakarta, dalam 3 hari terakhir, kasus harian COVID-19 di ibu kota terus melonjak. Lonjakan terjadi sejak tanggal 17 Juni dan terus meningkat hingga 20 Juni kemarin, yang mencapai 5.582 kasus positif. Sadar kondisi ibu kota genting, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau seluruh jajarannya dan warga DKI untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan mentaati protokol kesehatan. Tapi di Jakarta, kita perlu sekarang melakukan pendisiplinan secara kolektif. Semua perkantoran evaluasi. Bila kegiatan sudah lebih dari 50% pekerja, kembalikan ke 50%. Imbas dari lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota, pengelola rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet tengah membuka fasilitas isolasi bagi pasien OTG di Rusun Cilincing, Jakarta Utara dan Asrama Haji Jakarta Timur. Hal ini menyusul kapasitas rawat di Wisma Atlet yang kian menipis dan difokuskan pada penanganan pasien bergejala ringan hingga sedang. Tim Liputan 9 News melaporkan. Melonjaknya kasus COVID-19 membuat Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PPKM skala mikro hingga 28 Juni mendatang. Sejumlah aturan diperketat termasuk pembatasan kapasitas perkantoran yang hanya diizinkan 25% saja. Situasi berbeda terjadi di salah satu kawasan perkantoran di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. 1
Situasi macet dan mobilitas pekerja yang biasanya menghiasi jalanan Sudirman kini tidak terlihat. Bahkan halte Transjakarta yang biasanya dipadati oleh penumpang pun cenderung sepi. Hal ini terjadi usai Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan aturan pembatasan kapasitas perkantoran hanya 25% di kawasan zona merah COVID-19. Sementara perkantoran di zona oranye dan kuning hanya boleh diisi 50% dari total kapasitas saja. Kendati demikian, masih saja ada perkantoran yang tidak menaati aturan tersebut. Padahal, Pemprov telah menyiapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin operasi dan denda hingga 50 juta rupiah. Sebagian di kantor, yang operator, sifatnya operator di kantor. Harusnya 100% WFH aja. Antisipasi penyebaran COVID-19 di ibu kota, jajaran Dirlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta terbitkan aturan pembatasan lalu lintas di ibu kota. Dan berikut pernyataan Dirlantas Polda Metro Jaya dan Wakadishub DKI Jakarta. Jadi kami telah memilih 10 ruas jalan yang selama ini berdasarkan pengalaman dari kita semua itu sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021. Pembatasan ini dilaksanakan mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 04.00 dan mulai berlaku malam ini. Dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dalam antisipasi penanggulangan COVID. Jam layanan transportasi umum untuk Transjakarta dari pukul 05.00 sampai pukul 22.00. Angkutan umum reguler dalam trayek dari pukul 05.00 sampai pukul 22.00. Moda raya terpadu atau MRT dari 05.00 sampai pukul 23.00 jam layanan. Kemudian lintas raya terpadu atau LRT dari pukul 05.30 sampai pukul 22.00. Untuk KRL Jabodetabek sesuai dengan operasional KRL. Terjadi lonjakan kasus COVID-19, daerah istimewa Yogyakarta bersiap lockdown. Bagaimana persiapannya kami akan hadirkan usai jeda berikut ini.